Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara inti akan segera kita mulai, yaitu presentasi Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Ciamis tahun 2022 segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Haji Karman SAG MPDI dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pelaksanaan PKKM 4 tahunan bertepatan dengan hari Jumat tanggal 25 November 2022 bisa dilaksanakan. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curah pada baginda Rasul Agung yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula pada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak, Ibu tim penilai dari jajaran komite yang saya hormati, tim penilai dari jajaran guru yang saya hormati, dan tim penilaian dari jajaran TU yang saya hormati. Izinkan saya mempresentasikan sebagai mukadimah dari runtutan pelaksanaan PPKM 4 tahunan Kepala MTSN 8 Ciamis tahun 2022. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penilaian kinerja Kepala Madrasah MTSN 8 Ciamis. Kami Kepala MTSN 8 Ciamis berupaya mempresentasikan beberapa kegiatan terkait dengan kependidikan di MTSN 8 Ciamis. Yang pertama, selamat datang, dan MTS punya komitmen siap menuju sekolah yang ramah lingkungan. Kemudian kami berawal dari depan MTSN 8 Ciamis, profil bagaimana memasuki ruang atau komplek MTSN 8 Ciamis. Berikutnya saya perkenalkan nama Haji Karman SAG MPDI, tempat tanggal lahir Ciamis 3 April 1972. NIP 19720403199031004, pangkat golongan pembina 4A. Pengalaman pekerjaan pertama, tahun 99 saya diangkat menjadi ASN di MTSN Banjarsari. Kemudian pernah dipercaya oleh yayasan menjadi kepala MTS swasta. Kemudian tahun 2014 saya dipromosikan menjadi kepala MTSN 5 Ciamis Cisontrol, kemudian kepala MTSN 7 Ciamis, kemudian sekarang berjalan kepala MTSN 8 Ciamis mulai tahun 2021 sampai sekarang. Tentu saya di sini meneruskan jejak langkah kepemimpinan para pemimpin, para pendahulu kita. Di sini ada Pak Anasuddin Firman, kemudian Pak Saifuddin, Pak Haji Sudarman, bla bla bla. Saya tahun 2021 dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan di MTSN 8 Ciamis. Saya ingin menyampaikan selayang pandang kisah MTSN 8 Ciamis. Pada tahun 1971 di Kecamatan Lakbo, Kabupaten Ciamis, lahirlah sebuah lembaga pendidikan Islam
yang diberi nama MTS Lakbok. Pada saat itu masih filial Banjar karena MTSN 8 masih perintisan. Kemudian seiring dengan waktu pada tahun 1996 berubah status menjadi MTSN Negeri Lakbok. Menjadi MTS Negeri Lakbok. Berikutnya berubah lagi menjadi MTSN 8 Ciamis pada tahun 2016 sampai sekarang. Nah, MTSN 8 memiliki 3 program. Yang pertama program inti, kemudian kedua program unggulan, yakni keagamaan, bina prestasi dan olahraga. Dan juga ada program pengembangan, yakni pengembangan MTSN mulai tahun 2022 mengikuti program sekolah adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan. Jadi secara sejarah tahun 1983 MTS Lakbok filial Banjar kemudian dinegerikan tahun 1998, kemudian berganti nama tahun 2016 menjadi MTSN 8 Ciamis sampai sekarang. Itu barangkali profil kondisi pendidik dan tenaga kependidikan dan juga peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik berjumlah 37 orang, tenaga kependidikan berjumlah 9 orang, dan peserta didik dari tahun ke tahun tergambar tahun 2020 sampai 2022 sekarang terus naik menanjak, semakin bertambah secara kualitas dan juga secara kuantitas juga, secara kualitas juga senantiasa bertambah. Baik Bapak Ibu semua, MTS 8 Ciamis memiliki visi dan misi sebagai arah tujuan kemana MTSN 8 Ciamis ini akan bergerak, yakni terwujudnya madrasah yang berakhlakul karimah, berbudaya, berkualitas dan berprestasi. Kemudian di breakdown oleh misi. Pertama, mengupayakan proses pembelajaran yang mengarah pada nilai-nilai akhlakul karimah, mengimplementasikan nilai-nilai masyarakat madani, meningkatkan kesadaran warga madrasah akan hidup bersih, nyaman, indah, sehat, dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, mengembangkan fasilitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan mutu akademik dan non-akademik, dan terakhir yang ketujuh, mengoptimalkan proses pembelajaran. Nah, kemudian visi ini juga dilanjutkan dengan tujuan madrasah. Yang pertama, terlaksana pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 2, pendidik dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai dengan aturan. Kemudian 3, membentuk warga madrasah yang sadar lingkungan. 4, memperkokoh, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. 5, mendayagunakan tenaga kependidikan dalam menunjang tata kelola madrasah yang optimal. 6, memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan. 7, menjadi juara dalam berbagai perlombaan akademik dan non-akademik. Dan 8, meningkatnya prestasi akademik dari tahun ke tahun. Kembali lagi bahwa program MTSN 8 Ciamis ada 3, yakni program kurikulum inti, yakni menjalankan kurikulum agama umum, dan yang ketiga adalah muatan lokal. Kemudian program unggulan yakni bina prestasi, bina olahraga, dan bina keagamaan. Dan yang ketiga sebagai program pengembangan adalah sekolah adiwiyata atau sekolah peduli lingkungan. Baik Bapak Ibu semua, kami melaksanakan tugas ini, melaksanakan program ini berdasarkan 4 atau 5 program umum. Yang pertama, usaha pengembangan madrasah, meliputi mengembangkan madrasah sesuai dengan kebutuhan, mengelola perubahan dan mengembangkan madrasah, mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat, mengelola proses pencapaian 8 SMP, mengelola unit layanan khusus madrasah, mengelola sistem informasi madrasah, dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian yang kedua,
pelaksanaan tugas manajerial, yakni menyusun perencanaan madrasah, memimpin madrasah, menciptakan budaya dan iklim madrasah yang kondusif dan inovatif, mengelola guru dan staf, mengelola sarana dan prasarana madrasah, mengelola peserta didik, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, mengelola keuangan madrasah, mengelola ketatausahaan madrasah, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Kemudian yang ketiga, pengembangan kewirausahaan, yakni menciptakan inovasi yang bermanfaat dan tepat, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan selalu mencari solusi terbaik. Kemudian yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan. Nah, kemudian yang keempat, supervisi kepala madrasah, supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, yakni menyusun program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, dan menilai dan menindaklanjuti kegiatan supervisi. Nah, kemudian hasil kinerja madrasah ada 4: prestasi peserta didik, prestasi pendidik dan tenaga kependidikan, prestasi madrasah, dan prestasi kepala madrasah. Nah, berikutnya adalah realisasi program-program yang tadi disampaikan, yakni di usaha pengembangan madrasah dengan cara menyusun dokumen struktur dan uraian tugas personalia atau SOP. Jadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara struktural sudah disusun mulai dari kepala madrasah sampai penjaga. Yang kedua, mengelola perubahan dan pengembangan madrasah, yakni dengan mengembangkan visi dan misi. Kenapa mengembangkan? Karena sesuai dengan perjalanan waktu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tuntutan baru harus ada penyempurnaan, sehingga ada visi di tahun 2002 kemarin ada pengembangan yang lebih fokus untuk mengembangkan MTSN 8 Ciamis dan juga mengembangkan kurikulum inti dan mulok. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini ada pengembangan mulok yang lebih khusus mengangkat budaya lokal, yakni prakarya, dengan fokus pengolahan salegor atau sale goreng dan telur asin. Bahkan kolaborasi ada, bukan hanya telur asin karena menyebabkan darah tinggi, ada telur manis dan juga ada telur misdan. Jadi semuanya bisa tercover. Alhamdulillah di kurikulum bisa merespon dengan baik. Kemudian mengelola hubungan antara madrasah dan masyarakat, yakni mengembangkan kerjasama lembaga pemerintah, swasta, masyarakat seperti dengan puskesmas dalam bentuk penyampaian tambah darah, DPR KLH dalam kerjasama dalam memprogramkan sekolah adawiyata, dan juga dengan para pengusaha di sekitar MTSN 8 Ciamis. Kemudian mengelola proses pencapaian SNMP, menyusun dokumen 8 standar, mulai dokumen KTSP, kembangan silabus, RPP, jurnal guru, dokumen PAT atau PS, dan juga program kesiswaan dan kegiatan-kegiatan pengembangan yang lainnya. Kemudian mengelola unit layanan khusus madrasah, yakni mengelola laboratorium, pengelolaan perpustakaan, pengembangan koperasi sebagai sumber belajar. Nah, kemudian mengelola SIM atau sistem informasi madrasah, pemanfaatan TIK sebagai manajemen dan sumber belajar melalui internet, website, pengelolaan SIM, pengelolaan dan informasi. Kemudian memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yakni dengan mengembangkan TIK untuk administrasi dan pembelajaran. Jadi sudah menggunakan IT baik pelaksanaan di administrasi atau di teknik pembelajaran, e-learning dan lain sebagainya, atau ALEP dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan tugas manajerial, pertama menyusun perencanaan madrasah, menyusun RKJM, RIP dan RKE. Memimpin madrasah, mengarahkan guru dan staf, TU, peserta didik untuk melaksanakan aturan, menunjukkan sebagai insan pembelajar, dan dengan membuat karya tulis ilmiah, PKB dan buku dan sebagainya. Kemudian menciptakan budaya iklim madrasah yang kondusif dan inovatif, menyusun program unggulan keagamaan, bina prestasi dan olahraga, serta pengembangan sekolah adawiyata seperti yang tadi disampaikan, dan juga pengembangan literasi, kemudian budaya baca dan pajangan dokumen karya tulis siswa. Kemudian pengelola guru dan staf, melaksanakan pembinaan guru dan staf,
melaksanakan pelatihan pengembangan profesi guru, memberikan reward kepada guru yang disiplin kerja, punya gagasan inovatif. Ya, jadi alhamdulillah sudah ada reward dan punishment. Rewardnya ada beberapa guru yang disiplin dikasih piagam sertifikat sebagai guru yang disiplin, kemudian sebagai guru sebagai penggagas inovasi dan lain sebagainya. Pemanggilan guru dalam rangka supervisi klinis terhadap guru